Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Maskuro, NIM H1A1 228. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Provinsi Jambi sebagai pemenuhan tugas metode penelitian kuantitatif. Dalam latar belakang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instansi yang sangat mengedepankan pelayanan publik adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara maksimal, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit ini menjadi ujung tombak pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat, namun tidak semua rumah sakit yang ada di Indonesia memiliki standar pelayanan dan kualitas yang sama. Semakin banyaknya rumah sakit yang serta-merta tingginya itu tuntunan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Hal itu menjadi salah satu dasar rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik pada setiap jenis pelayanan. Pada rumusan masalah kali ini yaitu ada apakah pelayanan rawat inap di RSUD Raden Matahir Provinsi Jambi sudah optimal. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui respon masyarakat mengenai kualitas pelayanan rawat inap di RSUD Raden Matahir Provinsi Jambi. Untuk manfaat penelitian itu sendiri yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Landasan teori. Pada landasan teori ini kami mengambil teori kualitas pelayanan publik yang menurut Hardiansyah, pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus, baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Adapun 5 karakteristik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yaitu bukti langsung, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua yaitu kehandalan, kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Yang ketiga yaitu daya tanggap, keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang keempat yaitu ada jaminan, mencangkup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya memiliki para staf. Itu ada bebas dari bahaya, resiko, dan ragu-ragu. Yang kelima ada empati, yaitu kemudian dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan. Teori kedua yaitu mengambil teori tingkat kepuasan, yang menurut Ciptono yaitu mencerminkan perbandingan antara tingkat pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dibandingkan dengan ekspektasi atau harapan konsumen. Untuk hubungan antara variabel X dengan Y, yang pertama yaitu hubungan bukti langsung terhadap kepuasan masyarakat. Dalam pelayanan yang bersifat bukti langsung ini ada beberapa indikatornya, yaitu kemudahan dalam menjangkau RSUD Raden Matahir. Yang kedua yaitu peralatan kerja dan peralatan pendukung yang dimiliki oleh RSUD. Yang kedua yaitu hubungan kehandalan terhadap kepuasan masyarakat. Seperti yang terdapat pada penelitian Riyadin mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat keluarga berencana di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Dalam studi kasusnya yaitu pada Desa Pekalongan. Yang ketiga hubungan daya tanggap terhadap kepuasan masyarakat. Sesuai dengan penelitian Herli Afandi, Muhammad Zaki, dan Azmeri, dalam pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sangat berpengaruh pada PDAM Tirta Monpas Kabupaten Aceh Utara adalah daya tanggapnya.
Untuk hubungan jaminan terhadap kepuasan masyarakat dalam penelitian Selvirianti, Zaili Rosli, Febri Zulianti, pada kualitas pelayanan publik terdapat beberapa indikator yang dapat diukur, yaitu waktu dalam penyelesaian pelayanan dan petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan. Hubungan yang kelima yaitu ada empati terhadap kepuasan masyarakat. Empati ini merupakan suatu pemberian perhatian terhadap masyarakat, baik itu individu maupun dalam pribadi dalam memberikan pelayanan. Nah, dengan sikap empati ini diharapkan dapat memberikan nilai baik kepada pemberi layanan. Hasil kualitas pelayanan dapat diukur melalui seberapa baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada RSUD dalam pelayanan kepada masyarakat. Hipotesis ini adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga, menduga-duga, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu 1. HO tidak dapat berpengaruh dan yang signifikan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelayanan di RSUD Raden Matahir. Yang kedua ada 1, yaitu ada pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelayanan di RSUD Raden Matahir. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan, menganalisis, memberikan hasil agar terciptanya kesimpulan, agar mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara optimal dengan menanyakan bagaimana sikap pegawai RSUD Raden Matahir dalam melayani masyarakat, efisiensi waktu yang diberikan dalam memberikan layanan bagi masyarakat yang sudah merasakan kualitas layanannya secara langsung, sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan teori deskriptif. Untuk populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil total 100 responden dari RSUD Raden Matahir Provinsi Jambi. Untuk responden yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode random sampling. Random sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi, baik secara sendiri-sendiri dan bersama-sama, diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Dari metode random sampling, pada penelitian digunakan cara randomisasi untuk pemilihan responden yang akan digunakan. Untuk teknik pengumpulan data yaitu kami ada 2, teknik angkat atau kuesioner, yang kedua dokumentasi. Untuk teknik analisis data yaitu 1, teknik analisis deskriptif, dan kedua teknik analisis data angket. Dalam penelitian ini kami menggunakan teknik analisis data angket yang dideskripsikan sebagai identifikasi dalam pengaruh inovasi pelayanan pegawai terhadap kualitas pelayanan di RSUD Raden Matahir Provinsi Jambi. Adapun pertanyaan yang kami ajukan yaitu bagaimana tingkat kesesuaian antara harapan pasien rawat inap terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Raden Matahir. Yang kedua, apakah perawat ditangkap dalam melayani pasien? Yang ketiga, apakah dokter memberikan waktu pelayanan yang cukup pada pasien? Yang keempat yaitu apakah tindakan perawat dalam melayani pasien itu sopan dan ramah? Yang kelima, apakah tenaga medis dan karyawan berpenampilan rapi dan bersih? Dan yang keenam, apakah tenaga medis dan petugas lainnya membantu jika ada permasalahan pasien? Yang ketujuh yaitu apakah tenaga medis memberikan informasi kepada pasien sebelum pelayanan diberikan? Kedelapan yaitu apakah tenaga medis transparan dalam menerapkan tindakan yang akan dilakukan? Yang kesembilan yaitu apakah tenaga medis melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur? Yang 10 yaitu apakah sarana dan prasarana di RS Raden Matahir sudah memuaskan? Dan inilah hasil dari responden dari 10 pertanyaan tadi.
Dari 10 pertanyaan responden tadi, kami mendapat rata-rata dengan total 77,8. Untuk penentuan rentang skala menggunakan rumus RS N buka kurung M dikurang 1 tutup kurung dibagi M. RS yaitu rentang skala, M jumlah alternatif jawaban, dan N itu jumlah sampel. Untuk penentuan rentang skor itu, rentang paling tinggi itu N dikali skor tinggi, yaitu ada 22 dikali 5 sama dengan 110. Dan untuk rentang skor rendah itu N dikali skor rendah, skor paling rendah itu 22 dikali 1, yaitu 22. Untuk lainnya yaitu 110 dikurang 22, yaitu dari skor tinggi dengan skor rendah, dan menghasilkan jumlah 88. Untuk intervalnya yaitu 88 dibagi 5, yaitu 17,6. Dari keseluruhannya yaitu ada 22 sampai 40 itu sangat tidak puas. Dari 41 sampai 59 itu tidak puas. Untuk 60 sampai 78 itu jawaban kurang puas. Dan untuk 79 sampai 97 yaitu puas. Untuk 98 sampai 116 itu dengan jawaban sangat puas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pemaparan jabar materi persepsi masyarakat tadi. Jika ada banyak salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.